senapan angin ini akan dibatasi atau dilarang di Indonesia. Oke, jumpa lagi dengan saya di Ali Bagus Channel. Oke, tahu ini apa teman-teman? Ini mainan senapan. Kalau yang di belakang saya bukan mainan ya teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi, yang di belakang saya, yang teman-teman itu juga kemungkinan besar semuanya yang nonton video ini punya, itu bukan mainan ya. Nah, oke teman-teman, saya mau mengingatkan lagi, terjadi lagi nih teman-teman. Kali ini ya kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Sebelum lebaran itu kan ada yang ledos ya, sebelum lebaran. Terus habis itu ada yang ininya kena tuh. Yes, itu. Ya, belum lama ini tuh ya. Baru kemarin saya bikinkan videonya belum lama inilah. Apa pipine, Pak? Ini ada lagi teman-teman, kejadian lagi ya. Yaitu kalau ini sudah masuk ke ranah kriminalitas dengan ya wes lah, saya ngomong apa adanya. Ya kena dolar kuning nggak apa-apa lah. Aduh, jadi kalau yang ini, yang terakhir ini kasus sudah masuk ke kriminalitas, yaitu penyalahgunaan senapan angin ya, yang dimana ya seharusnya tidak terjadi teman-teman, seharusnya tidak terjadi. Tapi ya namanya manusia ya, manusia emosi ya. Jadi untuk kronologinya ya, pastinya saya jujur saja nggak tahu pastinya seperti apa, tapi garis besarnya ini adalah penyalahgunaan unit ya. Dan saya minta tolong teman-teman, ke teman-teman yang senior, ke teman-teman yang mungkin ikut klub atau perbakin, untuk edukasi ke teman-teman yang lain, terutama bagi pemula ya, bagi pemula. Ini mohon maaf saya ada kata-kata pemula dan ada kata-kata senior ya, ada kata-kata yang ya mungkin kurang berkenan lah. Tapi ya gimana lagi ya, ini sudah urgent ya, sudah urgent. Saya khawatirnya senapan angin ini akan dibatasi atau dilarang di Indonesia. Kenapa? Ya karena banyak kejadian-kejadian yang seperti ini teman-teman, yang mana pengrajinnya lah yang ya over PD 6.000 PSI aman, ternyata banyak yang meledos ya walaupun ya mungkin bukan yang mengklaim 6.000 PSI aman yang meledos ya. Tapi kan ini kalau orang luar itu mana tahu ya, taunya ada yang meledos, oh berarti ini bahaya, itu aja kalau orang luar kayak gitu ya. Terus dengan banyaknya kasus-kasus yang merenggut atau memakan korban jiwa, ya bukan hal yang istilahnya impossible kalau suatu saat senapan angin ini akan dibatasi atau dilarang di Indonesia ya. Nah, bagaimana kalau seandainya senapan angin dibatasi atau dilarang di Indonesia? Siapa yang rugi? Nah, yang pertama, kita nggak ngomongin penghobi dulu nih. Yang pertama, pengrajin. Nah, mata pencaharian teman-teman kita yang sebagai pengrajin itu bisa musnah atau bisa berkurang. Nggak tahu berapa persennya, saya belum riset ya. Yang jelas ini ancaman ya,
Kalau sampai itu terjadi, ya makanya ya semua harus sadar gitu loh, cerdas ya. Semua harus sadar, cerdas, edukasi bagi yang pemula. Jangan sampai kok malah kita malah bikin yang aneh-aneh gitu loh ya. Jangan sampai. Jadi ya, ikut aja lah standar dunia ya. Amannya misalnya di 3000 PSI, di bawah 3000 PSI, terus di FPS sekian, misalnya di bawah 950 dan lain sebagainya, ikut aja lah ya. Mengenai yang sekarang pada viral atau pada suka 1000 FPS ke atas, ya monggo, tapi jangan di blow up gitu, jangan di blow up, jangan diviralkan gitu loh ya, jangan diangkat ya, apalagi di medsos ya, gitu ya. Ya sebisa mungkin lah ya, walaupun saya juga kadang ngangkat kayak gitu, tapi kan saya edukasi gitu loh, saya juga edukasi bahwa ini bukan mainan, sekali lagi ya, bukan mainan. Saya berkali-kali mengedukasi di channel ini ya. Susah teman-teman. Saya sebenarnya kehabisan kata-kata ya. Saya ini bukan senior, jujur saja saya merasa belum senior ya. Saya masih anak kemarin sore lah. Selayaknya bukan saya yang ngomong kayak gini nih, tapi anggota-anggota Perbakin ya, atau ya senior yang lebih senior dari saya lah ya. Jadi saya minta tolong aja teman-teman kepada teman-teman yang senior, yang lebih senior dari saya, ya, kepada anggota-anggota klub yang sudah dapat pelatihan tentang safety, ya, kepada anggota-anggota Perbakin khususnya, ya. Saya mohon teman-teman, bantu teman-teman kita pemula itu untuk mengenali unit, untuk memahami unit, untuk memahami bagaimana penggunaannya, memahami potensi-potensi bahaya apa saja yang bisa ditimbulkan ya, dan lain-lain. Banyak banget ya. Cara penggunaan, cara memegang ya. Itu. Safety-nya seperti apa, perlakuannya banyak sekali ya. Nah, kalau saya share di sini semuanya ya gak cukup 1 hari kayak gitu diobrolin ya. Yes, intinya ya, untuk ya saya mohon maaf sekali lagi ya, ini enggak, saya harus ngomong pemula sebagai pokoknya gitulah ya. Ya gimana lagi ya, khususnya untuk yang baru mengenal hobi ini, baru mengenal senapan angin ya. Ya sebisa mungkin teman-teman itu cari komunitas atau cari teman yang lebih senior ya. Supaya apa? Terhindar dari banyak bahaya yang bisa teman-teman itu alami. Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada. Nah, bagi teman-teman yang sudah bermain di hobi ini udah lama, kalau teman-teman ada anak atau ada teman, ada saudara, ya mulai diedukasi ya. Bahkan anak saya sendiri, oke, maaf terputus teman-teman, bahkan untuk anak saya sudah mulai kecil, dari sebelum sekolah TK itu sudah saya edukasi teman-teman. Ini saya sebelum ngomong edukasi itu saya udah melakukan dulu ya teman-teman ya. Bahkan saya sebelum jadi YouTuber atau sebelum bikin konten di YouTube, saya udah edukasi anak saya ya. Jadi saya nggak omong doang gitu loh ya. Saya juga sudah melakukan. Anak saya sudah saya kenalkan mulai dari sebelum sekolah, bahkan sebelum bisa berdiri saya belikan mainan senapan angin, mainan seperti ini ya, supaya apa? Supaya mengenal gitu loh. Nah, ketika sudah dibelikan kayak gini, ini terus kita arahkan untuk penggunaannya, kita arahkan, kita
kasih tahu, oh nak kalau kayak gini ini jangan buat nembak temennya, nggak boleh ya. Tuh satu. Jangan diarahkan ke temennya kalau mau nembak cicak aja atau nembak kayu, nembak batu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika dewasa megang unit beneran senapan angin itu tidak akan istilahnya sembrono ya. Udah tahu oh ini bahaya, jadi nggak boleh diarahkan ke temennya seperti itu ya. Tuh bahkan untuk mengarahkan saja nggak boleh, oh ya seperti itu. Itulah ya intinya kembali ke individu-individu masing-masing. Saya minta bantuan ke teman-teman untuk edukasi ya, untuk edukasi terutama bagi teman-teman yang sudah senior. Aduh maaf ya ini ya. Untuk mengedukasi teman-teman kita yang baru mengenal hobi ini, baru mengenal senapan angin, baru istilahnya ya kasarannya pemula gitulah. Ya jangan tersinggung ya ada kata-kata pemula dan kata-kata senior dan lain sebagainya, demi kebaikan bersama ya. Ya kita nggak mau ya, saya sendiri juga nggak mau senapan angin nantinya akan dilarang atau dibatasi di Indonesia. Saya nggak mau seperti itu ya, karena sekali lagi banyak yang dirugikan, utamanya yaitu pengrajin, terus penjual, ya dampak luasnya ya kita penghobi gitu ya, repot ya. Ya wis lah, kembali lagi, mencegah itu lebih baik daripada. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye bye.